Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Baik, masih di bulan Syawal saat ini, maka pada video kali ini kita akan coba membahas sedikit pembahasan fikih yang berkaitan dengan puasa sunnah Syawal. Pada video sebelumnya kita sudah menerangkan hukum puasa Syawal menurut 4 mazhab disertai dalil dan munaqasyahnya. Nah, pada kali ini masih di kitab yang sama, ini kitab Ahkamus Siyamis Sitti min Syawalin. Namun kali ini pada halaman yang ke-16. Pada halaman yang ke-16 ada pembahasan tentang hukmus siyamis sitti min Syawalin liman alaihi siyamu fardin. Ya. Jadi hukum puasa 6 hari bulan Syawal bagi orang yang memiliki puasa fardu, ya, bagi orang yang memiliki tanggungan dari puasa fardu. Nah, ada beberapa pembahasan di sini. Jadi yang pertama adalah hukmut tatawwu'i bisyami liman alaihi siyam fardin. Apa hukum melakukan puasa sunnah bagi orang yang memiliki tanggungan puasa fardu. Ini pembahasan pertama. Nanti pada pembahasan yang kedua baru di pembahasan yang ini, ya. Hukum puasa 6 hari bulan Syawal bagi orang yang memiliki tanggungan qada Ramadan. Mungkin ini akan kita pisahkan nanti, ya. Pisahkan dalam bentuk video. Nah, pada pembahasan yang pertama ini, apa hukum melakukan puasa sunnah, puasa tatawwu', puasa yang hukumnya sunnah, namun orang itu masih punya tanggungan puasa fardu atau puasa wajib. Nah, dikatakan di sini, ikhtalafal fuqaha'u rahimahumullahu fi hukmi tatawwu'i bisiyami liman alaihi siyamu fardin ala aqwalin. Para fuqaha, ya semoga Allah meridhoi, merahmati mereka semua, itu berbeda pendapat, ya, terkait dengan pembahasan hukum melakukan puasa sunnah bagi orang yang memiliki tanggungan puasa fardu. Ya, puasa fardu ini ada beberapa, ya, ada beberapa. Puasa fardu ini kalau dalam kitab At-Taqirat As-Sadidah juz 1 halaman 434 sampai 435 dikatakan puasa fardu itu ada puasa Ramadan tentu saja, ya. Kemudian puasa qada, kemudian juga puasa kafarah, ya. Misal kafarah zihar, atau kafarah pembunuhan, atau kafarah jima di bulan Ramadan. Kemudian juga ada puasa ketika haji dan umroh sebagai pengganti dari penyembelih fidyah. Kemudian puasa untuk sholat istisqa, ya, kalau itu diperintahkan oleh hakim, oleh penguasa. Kemudian yang berikutnya ada puasa nazar. Jadi ada 6 puasa yang hukumnya fardu. Nah, oke lah kalau misalnya dia punya tanggungan puasa fardu yang diantaranya ada 6 tadi kita sebutkan. Nah, kalau dia mau puasa tatawu bagaimana? Ini ada beberapa pendapat dari para fuqaha kita. Nah, al-qaulul awal, pendapat yang pertama adalah hukumnya boleh, al-jawaz. Jadi boleh seorang itu berpuasa tatawu', berpuasa sunnah, meskipun dia punya tanggungan puasa fardu, gitu, ya. Nah, ini adalah pendapat dari mazhab Hanafiyah, satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hambal, kemudian pilihan pendapat dari Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, ya. Ini boleh, ya. Jadi boleh orang berpuasa sunnah tatawu' meskipun dia punya tanggungan puasa yang fardu hukumnya, puasa wajib. Nah, dalil-dalilnya adalah dalil yang pertama mengapa kok boleh itu adalah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha di mana dia berkata, kana yakunu alayya saumu min Ramadan, ya, saya itu punya tanggungan puasa Ramadan. Fama astati'u an aqdiya illa fi Sya'ban, maka saya tidak mampu untuk mengqadha puasa Ramadan tersebut kecuali di bulan Sya'ban.
Nah, wajhud dalalahnya atau sisi pendalilannya dikatakan anna Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Aisyah radhiyallahu anha itu telah mengabarkan bahwasanya dia mengkodok puasa Ramadan itu di bulan Sya'ban. Wa yab'udu annaha la tasumu at-tatawwu', dan susah kita membayangkan atau jauh lah ya. Sulit kita membayangkan bahwasanya Aisyah itu tidak berpuasa tatawwu' ma'an dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berpuasa sampai-sampai dikatakan dia tidak berbuka, atau dia berbuka sampai-sampai Nabi SAW itu dianggap tidak berpuasa, atau dikatakan tidak berpuasa. Bahwasanya Nabi SAW itu puasa sunnah Arafah, puasa sunnah Asyura, puasa 3 hari di setiap bulan, puasa Senin dan Kamis, ya, begitu. Maka fafil hadithi isyaratun ila sihhati tatawwu'i bisiyami qabla al-wajib. Maka di hadis ini terdapat isyarat bahwasanya sah puasa tatawwu', puasa sunnah sebelum menunaikan puasa fardu, puasa wajib. Wa qad aqarraha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fadalla 'alal jawazi. Maka Nabi sudah aqarra itu ya membiarkan begitu ya, atau membenarkan, mengizinkan begitu ya. Nabi SAW mengizinkan, membenarkan atau mengakui, dan pengakuan itu menunjukkan atas kebolehan puasa sunnah sebelum menunaikan puasa fardu. Ini dalil yang pertama. Dan dalil ini dibantah ya. Wa yunaqashu hadzal istidlalu min wajhain. Dalil ini dibantah ya. Bantahan yang pertama adalah ini hanya semata-mata kemungkinan ya. Dan kemungkinan ini yukhalifu shariha qauliha. Ya, kemungkinan ini jelas menyelisihi jelasnya pernyataan Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, "Fama astati'u an aqdiya illa fi Sya'ban." Saya tidak mampu untuk mengkodok puasa Ramadan tersebut kecuali di bulan Sya'ban. Li'annaha law tamakkanat minas siyami qabla Sya'bana lasomatil qada'a. Karena kalau Aisyah itu mampu untuk berpuasa sebelum bulan Sya'ban, maka tentu Aisyah akan berpuasa qada Ramadan dulu. Tapi pada faktanya tidak, begitu ya. Itu bantahan yang pertama. Ya, bantahan yang kedua adalah ya, maksudnya Aisyah tuh puasa kodoknya tuh cuma bisa di bulan Sya'ban saja, begitu ya. Allahu ta'ala a'lamu bissawab. Nah, bantahan yang kedua, ya susah kita membayangkan bahwa Aisyah itu mendahulukan puasa sunnah dibandingkan puasa fardu. Padahal puasa fardu itu jauh lebih kuat, begitu ya. Jauh lebih wajib untuk ditunaikan, untuk dilaksanakan. Maka susah kita membayangkan Aisyah itu mendahulukan puasa sunnah dibandingkan puasa fardu. Ini bantahan dalil yang pertama. Nah, dijawab lagi oleh pihak yang kelompok pertama ini, wa yumkinu an yujaba bi anna hadza waqa'a fi ba'di sanawati la fi kulli sanatin. Bahwasanya ini mungkin terjadi di beberapa tahun saja, begitu ya. Bukan setiap tahun seperti itu. Karena Nabi SAW itu dia bersafar untuk berperang, untuk berjihad, dan mungkin saja Aisyah itu berpuasa ketika Nabi SAW itu bersafar. Ya, bersafar untuk berjihad atau untuk urusan-urusan yang lainnya. Itu dalil yang pertama, bantahan serta jawaban atas bantahan. Dalil yang kedua untuk kelompok yang pertama ini, bahwasanya kodok Ramadan itu adalah ibadah yang berkaitan dengan waktu yang longgar, waktunya itu lapang, begitu ya. Mengkodok Ramadan itu waktunya itu dari bulan Syawal sampai bulan Sya'ban, jadi waktunya itu panjang, ya. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fa'iddatum min ayyamin ukhra, maka wajib menggantinya di hari-hari yang lainnya. Maka boleh untuk melakukan puasa sunnah di waktu itu sebelum melakukan puasa wajib ya. Sebagaimana sholat itu boleh dilakukan sholat sunnah ya di awal waktu sholat wajib. Nah, berarti waktu sholat zuhur nih. Kita boleh kan sholat sunnah qobliyah zuhur, padahal itu sudah masuk waktu sholat fardu zuhur. Nah, begitu juga ini ya, boleh puasa sunnah sebelum dilakukan puasa fardu. Nah, dalilnya dibantah bi anna hadza qiyasul farik. Ini kias yang enggak pas begitu ya. Karena sholat itu telah ada dalil yang membolehkan sholat
sunnah dulu sebelum sholat fardu. Itu ada dalilnya. Bi khilafis siyam, berbeda dengan puasa. Kalau puasa dalilnya malah menunjukkan larangan. Dibantah lagi, ya. Jadi ada dalil bantahan terhadap ini, dalil kemudian bantahan atas bantahan. Ya. Dikatakan la farqa bainahuma, tidak ada beda antara sholat dengan puasa. Li'anna kullan minhuma waktuhu muwassa'un, karena di kedua sholat dan puasa ini waktunya itu waktu yang muwassa', waktunya itu waktu yang lapang, waktunya itu waktu yang panjang. Dan asyari', ya Allah Subhanahu wa taala, pembuat syariat itu tidak membedakan antara dua hal yang mirip, dan tidak ada pula dalil yang sahih yang menunjukkan atas larangan. Nah, ya. Itu kelompok yang pertama. Ya, intinya kelompok yang pertama itu boleh melakukan puasa sunnah sebelum melakukan puasa fardu. Ya, puasa fardu yang contohnya tadi sudah saya sebutkan ada 6. Itu hukumnya boleh. Nah, sekarang kita masuk ke pendapat yang kedua. Ya, pendapat yang kedua itu boleh akan tetapi disertai dengan kemakruhan. Jawaz ma'al karohah bahasa Arabnya. Boleh melakukan puasa sunnah meskipun belum melakukan puasa fardu, tapi bolehnya itu disertai dengan kemakruhan. Nah, ini adalah pendapat mazhab Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah, dan pilihan pendapat dari Syekh Abdul Aziz bin Baz, ya, rahimahullah. Dalilnya apa? Dalilnya bahwa sama dengan dalil yang pertama tadi, begitu, ya, bahwasanya boleh tatawu dengan boleh melakukan puasa sunnah yang bagi siapa saja yang memiliki puasa fardu. Itu dalilnya sama dengan dalil yang pertama tadi. Nah, ya, sama dengan dalil Aisyah tadi. Ya, tidak kita baca lagi untuk menghemat waktu. Ya. Nah, kemudian mana tadi? Sudah disebutkan dan juga sudah disebutkan atau sudah disampaikan munakosyahnya, diskusinya, dan juga jawaban atas diskusi. Nah, kemudian dalil yang kedua, pendapat ini ya boleh disertai kemakruhan, itu dalil yang menunjukkan kemakruhannya adalah bahwasanya melakukan amalan sunnah sebelum melakukan amalan wajib itu berkonsekuensi mengakhirkan amalan yang wajib dan tidak segera melakukan amalan yang wajib. Nah, ini kenapa kok dia makruh ya? Karena kalau itu dilakukan, amalan sunnah dilakukan, maka berkonsekuensi menunda atau mengakhirkan amalan yang wajib dan tidak bersegera untuk menunaikan amalan yang wajib. Nah, ini dibantah ya, dibantah bahwasanya kodok Ramadan itu ada tarohi, ya. Sudah pernah kita buatkan juga tulisan dan video bahwa kodok Ramadan itu ada tarohi. Ya, boleh ditunda, boleh diakhirkan. Ya, lal fauri, bukan harus bersegera. Ya, ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fa'idatu min ayyamin ukhra, maka wajib menggantinya di hari-hari yang lainnya. Meskipun ini ada rincian ya, yang perinciannya tidak kita sebutkan di sini untuk menghemat waktu. Sudah pernah kami jelaskan dalam bentuk video dan dalam bentuk tulisan. Dan juga berdasarkan hadis Aisyah bahwasanya dia berkata, kana yakunu alayya saumu min Ramadan. Saya punya tanggungan kodok puasa fardu Ramadan dan saya tidak mampu untuk mengkodoknya illa fi Sya'ban, kecuali di bulan Sya'ban. Kecuali nanti saya kodok bisanya di bulan Sya'ban. Ya, itu pendapat yang kedua, boleh disertai kemakruhan. Nah, pendapat yang ketiga ya, yang menjelaskan bahwa hukum puasa sunnah sebelum melakukan puasa fardu itu hukumnya haram dan tidak sah. Ya, at-tahrimu wa adamus sihah, haram dan tidak sah. Dan ini adalah pendapat mazhab Al-Hanabilah, pendapat mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, dalil adalah hadis Abu Hurairah bahwasanya Nabi SAW itu bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berkata, ini hadis qudsi berarti, siapa saja yang memusuhi waliku, maka sungguh telah aku kabarkan perang terhadapnya. Dan tidaklah seorang hamba itu bertakarub mendekatkan diri kepadaku, kepada Allah, dengan sesuatu yang lebih saya cintai dari hal yang saya fardukan. Yang aku fardukan, yang aku wajibkan kepadanya, kepada hamba tersebut. Dan senantiasa hambaku itu bertakarub dengan amalan-amalan yang sunnah, sehingga saya mencintainya.
hatta uhibbahu, sampai saya mencintainya. Al-hadis. Nah, sisi pendalilannya atau wajhud dalalahnya, bahwasanya menunaikan kewajiban itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada ibadah sunnah. Sedangkan ibadah sunnah itu tidak bisa didahulukan dari ibadah wajib ya. An-naflu la yuqaddamu 'alal fardi. Itu kaidah mereka. Bahwasanya kaidah dari Hanabilah ini ya. Amalan sunnah itu tidak didahulukan dari amalan fardu, karena amalan sunnah itu dinamakan sunnah karena itu sebagai tambahan atas amalan fardu. Maka jika amalan fardu itu belum ditunaikan, maka ya tidak ada itu namanya amalan sunnah. Begitu ya. Wajhud dalalah dari mazhab Al-Hanabilah. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Nah, ini dalil dan wajhud dalalah ini dibantah ya, bi anna mahabbatallahi ta'ala lil faraid, bahwasanya kecintaan Allah itu atas ditunaikannya amalan-amalan yang fardu. Itu la yalzamu minhu adamu sihhati siyamin nafli qoblal fardi. Maka itu tidak berkonsekuensi tidak sahnya puasa sunnah sebelum diamalkan puasa fardu. Jadi mahabbah Allah, kecintaan Allah akan amalan-amalan fardu itu tidak berkonsekuensi menjadikan puasa sunnah yang ditunaikan sebelum puasa fardu itu menjadi tidak sah. Nah, dalil mazhab Hanabilah yang kedua adalah hadis Abu Hurairah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja yang berpuasa sunnah sedangkan dia memiliki puasa tanggungan puasa Ramadan yang belum dia tunaikan, maka fa innahu la yutaqabbalu minhu, maka itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hatta yasumahu, sampai dia menunaikan puasa fardu Ramadan ya. Wanukisha ya, tadi dibantah ya, nakosha yunakishu wanukisha ya. Bi annal haditha dhaifun la yuhtajju bihi, bahwasanya hadis ini hadis yang dhaif ya dan tidak bisa dijadikan hujjah ya. Wanukisha ya, bahwasanya hadis yang kedua ini hadis yang dhaif dan tidak bisa dijadikan hujjah. Kemudian dalil yang ketiga, maruya an Abi Bakar radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abu Bakar annahu, bahwasanya Abu Bakar berkata dalam wasiatnya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya'lam annahu la tuqbalun nafilatu hatta tuadda al-faridatu. Abu Bakar mengatakan kepada Umar, ketahuilah bahwasanya amalan sunnah itu tidak diterima sampai amalan yang fardu itu ditunaikan. Wa yunaqashu, dibantah, naqasha yunaqishu. Wa yunaqashu bi anna hadzal asaru dhaifun la yuhtajju bihi, bahwasanya asar ini sesuatu yang disandarkan kepada sahabat ya. Kita lihat Taisir Mustalahil Hadis. Nah ini ya, al-asar itu sama dengan hadis, tapi juga ada definisi yang berbeda. Kalau hadis kan disandarkan kepada Nabi SAW, entah itu berupa perkataan, perbuatan, pengakuan, diamnya Rasul, atau sifat. Nah, itu kan hadis ya. Nah, ini juga dikatakan ini adalah pengertian dari asar. Tapi ada juga yang mengatakan berbeda ya. Jadi kalau asar itu adalah yang disandarkan kepada sahabat, kepada tabi'in, baik itu berupa perkataan maupun perbuatan. Nah, jadi asar ini kepada sahabat dan tabi'in, berupa perkataan dan perbuatan ya. Nah, jadi gitu ya. Jadi asar dari Umar bin Al-Khattab, sahabat berarti ya. Ini asar dari Abu Bakar, asar dari Abu Bakar ini lemah ya dan tidak bisa dijadikan hujjah. Dalil yang keempat ya, bahwasanya saum itu adalah ibadah, puasa itu adalah ibadah yang yadkhulu fi jubroniha al-mal, yang masuk mal di di pelengkapnya ya. Jubron ini kita coba lihat mu'jam lughah fuqaha. Jubron ini adalah takmil. Nah, di antaranya adalah damut tamattu' wal kiron. Ini dam ketika haji tamattu' dan haji kiron ya. Itu adalah dam jubron, la damu jaza. Jadi bukan dam jaza ya. Dam jaza itu ini ya, balasan gitu ya. Jadi jubron itu seperti itu ya.
takmil ya, pelengkap begitu ya, penyempurna begitu ya. Ini bukan dam, ini bukan dam pembalasan atau dam jaza begitu ya. Bukan dam hukuman lah ya, mungkin lebih tepatnya. Bukan dam hukuman atau dam denda, tapi ini dam pelengkap begitu ya. Nah, jubrannya ya takmil atau pelengkap atau penyempurna. Jadi dikatakan bahwa puasa itu ibadah yang masuk ke dalam pelengkapnya itu adalah harta ya. Menunaikan zakat gitu mungkin ya. Allahu taala a'lamu bissawab. Maka tidak sah melakukan puasa tatawwu sebelum menunaikan puasa fardu sebagaimana amalan haji. Nah, ini dibantah wa yunaqashu ya. Bahwasanya ini kias yang tidak pas ya, kias yang salah ini ya. Karena haji itu tidak ada beda antara haji fardu dan haji yang nafilah. Fi wujubil mudiyyi fihi, dalam kewajiban menuntaskan haji, amalan haji tersebut. Karena haji itu tidak berulang kewajibannya setiap tahun bagi orang yang sudah menunaikan haji yang fardu. Beda dengan puasa. Kalau puasa kan meskipun sudah puasa tahun lalu tetap wajibnya berulang gitu. Tiap tahun berulang kewajiban melakukan amalan puasa Ramadan tersebut. Dan juga karena haji itu wajib mengkodoknya alal fauri, ya bi khilafis siyam. Kalau haji batal misalnya atau tidak sah katakanlah seperti itu, maka kodoknya itu wajib alal fauri. Ya, tahun depan harus langsung dikerjakan. Beda dengan puasa. Kalau puasa bisa ditunda. Ala tarohi, laisa alal fauri, gitu ya. Nah, begitu ya. Nah, kemudian dalil yang kelima, mengakhirkan kodok Ramadan itu boleh dalam rangka untuk kemudahan bagi mukallaf dan juga meringankan mukallaf begitu ya. Maka tidak boleh seorang muslim itu menyibukkan dengan selain mengkodok Ramadan karena statusnya itu sama seperti ada ya, menunaikan puasa Ramadan. Ya. Melakukan puasa kodok itu sama dengan melakukan puasa ada Ramadan, sebagaimana di bulan Ramadan. Nah, ini dibantah bahwasanya sholat itu boleh juga diakhirkan dari awal waktunya dalam rangka untuk memudahkan mukallaf begitu ya. Ya, wa ma'ahada yasihhu tatawwu'u qabla fi'liha. Sah pula melakukan sholat sunnah sebelum melakukan sholat wajib. Demikian juga puasa. Ya. Nah, intinya ya ada 3 pendapat di sini ya. 3 pendapat yang berkaitan dengan puasa 6 hari bulan Syawal bagi orang yang memiliki puasa fardu. Pendapat yang pertama itu boleh. Ya, ini pendapat Al-Hanafiyah, satu riwayat dari Imam Ahmad dan pilihan pendapat dari Syekh Ibn Utsaimin. Sedangkan pendapat yang kedua itu adalah boleh tapi ada kemakruhan di situ. Ini pendapat mazhab Al-Malikiyah, Syafi'iyah, dan pilihan pendapat dari Syekh Abdul Aziz bin Baz. Nah, kemudian pendapat yang ketiga adalah haram dan tidak sah. Haram dan tidak sah. Ini ada pendapat mazhab Al-Hanabilah. Nah, tarjih dari penulis kitab ini, tarjihnya ya. Jadi pendapat yang unggul, pendapat yang rajih, Allahu a'lam. Nah, ini berarti subjektif penulis ya. Jadi kalau kita mengatakan pendapat yang rajih, ini berarti subjektif dari penulis atau subjektif dari ulama tertentu. Ini statusnya zonni, bukan qat'i. Statusnya itu zonni ya, bukan qat'i. Jadi bisa jadi benar, bisa jadi salah. Ya. Bisa jadi disepakati, bisa jadi tidak disepakati. Ya, Allahu a'lam. Nah, qaul rajih, pendapat yang rajih, yang unggul, yang kuat menurut penulis kitab Ahkamus Siyamis Sitti min Syawal ini adalah pendapat yang pertama karena kuatnya dalil fi muqabili adilatil qaulainil akharin, karena kuatnya dalil pendapat yang pertama untuk membantah dalil dua pendapat yang lainnya. Pendapat yang pertama berarti adalah hukumnya adalah jawaz, hukumnya adalah boleh. Jadi siapa saja yang puasa sunnah namun dia masih punya puasa fardu, tanggungan puasa fardu yang tadi sudah kita sebutkan ada 6 contohnya, itu hukumnya jawaz alias boleh. Nah, demikian sedikit faedah dari kitab ini. Nanti akan kita sambung di video berikutnya supaya tidak terlalu panjang. Nasallahu salamah wal afiyah. Allahu musta'an. Allahu ta'ala a'lamu bissawab.